Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rosiani, Nadia Ulil Azmi, Raihan Ermondiko, dan Istinul Afriani akan mempresentasikan sejarah perkembangan studi Islam klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan Muslim. Secara etimologi, studi menurut KBBI yaitu penelitian ilmiah, kajian, telaahan, dan suatu pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Islam dari bahasa Arab, Islam merupakan agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmuwan merupakan orang yang ahli atau banyak pengetahuan tentang suatu ilmu. Muslim berasal dari bahasa Arab Muslim. Secara harfiah berarti seseorang yang berserah diri pada Allah, termasuk segala makhluk yang ada di bumi dan di langit. Secara terminologi, perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan Muslim merupakan sebagai aktivitas yang bergerak dalam perkembangan studi Islam yang perlu mengetahui sejarah perkembangan studi Islam untuk memberi arah bagi programnya. Perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan Muslim. 1. Periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Yang ketiga, periode modern tahun 1800 sampai sekarang. Periode klasik tahun 650 sampai 1250 Masehi. 1. Islam mengalami masa keemasan atau masa kejayaan dengan dibutuhkan perluasan wilayah kekuasaan Islam, adanya integrasi antar wilayah Islam, dan adanya puncak kemajuan Islam di bidang ilmu dan sains. 2. Pada masa ini mengalami 4 kali masa kepemimpinan, yaitu masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan sahabat tahun 611 sampai 622 Masehi. Masa Abbasiyah tahun 656 Masehi, dan masa Umayyah pada masa peralihan dan pemerintahan dinasti Fatimah di Mesir. Periode pertengahan tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada periode ini ada 2 fase, yaitu pertama kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Zaman ini desentralisasikan dan disintegrasi semakin meningkat. Banyak wilayah yang memisahkan diri dari kekuasaan pusat. Fase kedua yaitu 3 kerajaan besar tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Dimulai zaman kemajuan tahun 1500 sampai 1700 Masehi dengan 3 negara, yaitu Kerajaan Utsman di Turki, Kerajaan Syafawi di Persia, Kerajaan Mughal di India, yang berjaya di bidang literatur dan arsitektur. Ciri-ciri periode ini kekuasaan politik terpecah-pecah dan saling bermusuhan. Periode modern 1800 sampai sekarang. Disebut juga periode pembaharuan karena merupakan zaman kebangkitan dan kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Masa kebangkitan Islam atau disebut dengan masa pembaharuan mulai menggelar pada tahun 1800 Masehi. Pada masa tersebut, kalangan kaum muslimin banyak yang mengarahkan pemikirannya untuk kemajuan agama Islam. Di antaranya ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan ajaran Islam berkembang di berbagai negara seperti negara India, Turki, dan Mesir. Ragam metode dan pendekatan studi Islam yang digunakan ilmuwan Muslim kontemporer. 1. Pendekatan historis, yaitu bentuk-bentuk dasar masa lalu. 2. Pendekatan studi perbandingan, yaitu kesejajaran dan perbedaan antar agama. 3. Pendekatan studi konseptual, yaitu menghadapi agama yang dikondisikan oleh konteks sosial.
4. Pendekatan studi hermeneutis, yaitu menyebut agama dengan menggunakan data yang jelas. 5. Pendekatan normatif atau agama, yaitu melihat Islam atau agama-agama lain. 6. Pendekatan ilmu sosial, yaitu hubungan antara manusia untuk mendapatkan suatu formula yang bersifat universal. 7. Pendekatan fenomenologi, yaitu memahami agama lain. Beberapa metode yang diterapkan yaitu 1. Metode filologi, yaitu penelitian berdasarkan teks dengan mempelajari dan meneliti naskah-naskah lama. Yang kedua, metode deskriptif, yaitu berdasarkan uraian apa adanya yang berasal dari suatu tempat atau tokoh pelaku sebuah peristiwa. Yang ketiga, metode komparatif, yaitu perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, metode hermeneutika, yaitu untuk menemukan hubungan pemikiran yang diteliti dengan gejala-gejala sosial yang ada. Yang kelima, metode filsafat, yaitu berusaha untuk sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.